Terima kasih untuk like, komen dan subscribe. Bab 686. Tidak peduli berapa banyak uang yang ada, apa gunanya. Daxia Sangwoo memiliki kekaguman alami terhadap para pejuang, tetapi bagi pengusaha, terlepas dari kecemburuan orang-orang biasa, orang-orang paling berkuasa di kelas atas memandang rendah pengusaha. Tidak peduli seberapa kaya kamu masih bisa mengungguli yang kuat. Jika mereka menggunakan sedikit cara, mereka pada dasarnya dapat menghancurkan perusahaan grup. Orang kaya tidak melawan yang kuat. Ini adalah kebenaran abadi di Daxia. Keluarga Jiang Markis Zongyong di belakang panggung adalah markis berpangkat tinggi, dan ini adalah eksistensi yang membutuhkan banyak orang untuk dijunjung. Bahkan penguasa kota Laut Cina Timur harus menghormati setelah melihat Markis Zongyong. Jiang Yudi tidak memandang Gao yang di matanya, begitulah alasannya. Tidak peduli seberapa muda dan menjanjikannya Gao Yang, itu tidak akan pernah menjadi masalah. Hanya seorang pengusaha. Selama keluarga Jiang menekannya, bisnis grup pendaratan raja akan sulit dilakukan. Apa yang bisa dilakukan Gao Yang? Bahkan jika kekuatan utama keluarga Jiang tidak berada di Laut China Timur, selama Zongyong Hong mengatakan sepatah kata pun, bukankah keluarga besar di Laut Cina Timur masih berani melakukannya? Jangan berikan wajah keluarga Jiang. Karena mentalitas inilah Jiang Yudi tidak menganggap Gao Yang sebagai lawan. Menurut pendapatnya, Gao Yang tidak layak. Kecuali dia memiliki gelar, dia hampir tidak bisa menjadi musuhnya sendiri. Hanya saja, meskipun Jiang Yudi tidak memandang rendah kekayaan Gao Yang, dia tetap sangat menyukainya karena penampilannya yang tampan. Dia menatap Gao Yang dengan hati-hati, dan kemudian dengan sedikit genit, dia mengaitkan jari-jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Gao, statusmu tidak cukup untuk dibandingkan denganku. Namun, sepertinya kamu agak tampan. Karena demi saya, Nona Ben bersedia memberi Anda kesempatan. Jika Anda segera berlutut. Ayo cium jari kaki Nona Ben, tapi jangan pedulikan pelanggaranmu sebelumnya." Pada akhirnya, Jiang Yudi menunjukkan senyum arogan seolah itu adalah hadiah untuk Gao Yang. Menghadapi kata-kata yang memalukan ini, Gao Yang menjadi marah di dalam hatinya, dan nyala api membara di matanya. Para tamu yang hadir sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa kata-kata Jiang Yudi membuat Gao Yang sangat marah. Di mata semua orang, seorang CEO muda dan menjanjikan seperti Gao Yang harus memiliki keterampilan kultivasi Qi yang baik. Jika tidak, dia tidak akan bisa duduk di posisinya saat ini. Tapi dia tidak menyangka kata-kata Jiang Yudi akan membawanya ke ambang kemarahan. Mereka tidak tahu bahwa ini bukanlah pikiran sempit Gao Yang. Dalam hati setiap orang, ada beberapa kenangan yang tidak ingin mereka bawa, dan akan menyakitkan untuk menyentuhnya. Kata-kata Jiang Yudi mengingatkan Gao Yang tentang beberapa peristiwa masa lalu yang tak tertahankan, itulah sebabnya dia jatuh ke dalam suasana hati yang kejam. Tengah. Pada awalnya, Gao Yang tertarik dengan putri gemuk dari Raja Kapal Laut Timur dan dipaksa untuk menikah. Tepat ketika dia putus asa, Ye Lingtian lahir dan menyelamatkannya dari api dan air. Dia tidak hanya memulihkan kebebasannya, tetapi Ye Lingtian juga secara langsung memusnahkan keluarga Zhu, Raja Kapal, yang dapat dikatakan telah menghilangkan semua masalah masa depan Gao Yang. Tidak lama setelah itu, Ye Lingtian membiarkannya memimpin grup pendaratan raja, yang seperti gunung. Tidak mudah bagi Gao Yang untuk melepaskan diri dari cengkeraman putri Raja Kapal dan menjalani kehidupan yang lurus. Sekarang, tidak peduli apa, Gao Yang tidak akan kehilangan tulang punggungnya. Saat berikutnya, Gao Yang menatap Jiang Yudi dan berkata-kata demi kata, "Dulu saya tidak berdaya dan hanya bisa tunduk pada yang kuat. Tetapi karena Kakak Tian, beri aku kehidupan baru, kesempatan. Mulai saat itu, aku lebih baik mati daripada tunduk. Jiang Yudi, ingin aku menjilat jari kakimu dan menjadi milikmu." Lamunan musim semi dan musim gugur. Bab 687. Suara Gao yang tegas dan menusuk. Setelah beberapa saat, semua orang dikejutkan oleh auranya.
Banyak wanita muda memandangnya dengan kekaguman dan kekaguman. Jika mereka tidak takut pada Jiang Yudi, mereka mungkin akan bergegas dan melemparkan bola mereka. Suatu ketika, Gao yang miskin dan tidak berdaya. Tapi sekarang, Ye Lingtian memberinya kemuliaan seumur hidup, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah melepaskan martabatnya lagi. Belum lagi Jiang Yudi, seorang markis yang setia dan pemberani pun tidak bisa membuatnya menekuk lutut dan pinggangnya. Jiang Yudi tidak menyangka bahwa reaksi Gao yang akan begitu sengit. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Gao yang dan mengutuk, "Oke. Karena kamu tidak bisa menuruni tangga, ketika aku membuat King's Landing Group bangkrut, aku pasti akan membuatmu berlutut di sepanjang jalan, seluruh ruang perjamuan. Saya mohon belas kasihan." Keluarga Wu dan grup Junlin, bersama-sama, tidak cukup untuk mengangkat sepatu saya untuk keluarga Jiang. Gao yang juga mencobanya, mendengus dan menatap langsung ke Jiang Yudi. Keluarga Wu bergabung dengan grup Junlin, tetapi bukan karena Anda ingin membasminya. Itu bisa diberantas. Mendengar kata-kata ini, banyak tamu yang hadir menggelengkan kepala untuk sementara waktu, tidak optimis sama sekali tentang aliansinya dengan Tuan Wu. Keluarga Wu dan grup Junlin memang sangat kuat, jika keduanya bekerja sama dengan erat, mereka akan dapat berjalan menyamping di seluruh Laut Cina Timur, tetapi di seluruh Tianan, mereka tidak cukup, dan Jiang Yudi berasal dari ibu kota provinsi Tianan, dan pendukung di belakangnya adalah markis yang mulia dan setia. Daxia memiliki peringkat yang ketat, tidak peduli seberapa kaya atau kuat Anda, tetapi di depan yang kuat, itu tidak layak disebut sama sekali. Konsep semacam ini telah mengakar kuat di sumsum tulang semua orang di Daxia. Tidak ada yang bisa bersaing dengan yang kuat. Jika Jiang Yudi benar-benar keluar dari Hou Zongyong, saya percaya itu. Tidak peduli siapa itu di lapangan, itu harus dihindari. Di mata para tamu ini, di seluruh aula perjamuan, tidak ada yang lebih terhormat dari Hou Zongyong. Dalam hal ini, jika Anda melawan keluarga Jiang, itu akan menjadi jalan buntu. Ada aturan di dalamnya. Daxia, mereka yang berstatus rendah, kejahatan berikut akan ditambahkan satu kelas. 9 baik Gao Yang maupun Wu Qianshan, seorang master seni bela diri, tidak memiliki gelar. Jika Jiang Yudi pindah dari Marquis of Zongyong, jika mereka mau menjadi musuh keluarga Jiang, itu akan menyinggung Markis. Menurut aturan Daxia, kejahatan serius harus dihukum. Banyak tamu tidak mengerti mengapa orang muda dan menjanjikan seperti Gao yang bersedia sepenuhnya berbalik melawan Jiang Yudi demi Ye Lingtian, tapi tidakkah dia peduli dengan masa depannya sendiri? Pada usia ini, Anda masih harus berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Jiang, jadi Anda tidak takut bahwa Anda tidak akan aman di malam hari. Tepat ketika semua orang bingung, mutasi terlahir kembali. Tidak jauh, teriakan lain datang, karena mereka berdua tidak cukup. Bagaimana dengan saya, Wang Dongsheng? Begitu suara itu jatuh, Wang Dongsheng, orang terkaya di Laut Cina Timur, berdiri. Di Laut Cina Timur, orang terkaya Wang Dongsheng memiliki status yang sangat tinggi. Sebagian besar tamu yang hadir adalah orang-orang di bidang bisnis, dan mereka mengenal Wang Dongsheng dengan baik. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa Wang Dongsheng benar-benar berdiri saat ini. Apakah dia tidak takut bahwa grup Wang akan dihancurkan karena keluarga Jiang? Apa yang terjadi hari ini? Bahkan orang terkaya telah maju. 9 apakah mereka gila? Pasti ada yang aneh dengan kejadian hari ini, tapi aku masih tidak bisa memahaminya. Keluarga Wu, grup Junlin, dan grup Wang dapat bergabung untuk berjalan menyamping di Laut Cina Timur, bahkan jika itu adalah seluruh Tian 9 Selatan, tidak banyak kekuatan yang dapat melawan 3 kekuatan gabungan. Bab 688. Apakah ketiga orang ini benar-benar tidak takut dengan balas dendam keluarga Jiang? Di ruang perjamuan, para tamu sangat terkejut dan ramai dengan diskusi.
untuk mengatakan bahwa Wu Lao dan Gao yang berdiri tidak cukup untuk mengejutkan semua orang, maka pernyataan Wang Dongsheng benar-benar memicu emosi semua orang. Bagaimanapun, Wang Dongsheng adalah salah satu raksasa di Laut Cina Timur. Bahkan dia melawan keluarga Jiang. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Tuan, seberapa kuat pencegah? Untuk sementara waktu, semua tamu dipenuhi dengan keraguan, dan mereka benar-benar bingung tentang apa yang ada di depan mereka dan bagaimana situasinya. Oh, orang terkaya di Laut Cina Timur. Jiang Yudi memandang Wang Dongsheng dengan jijik, dan berkata dengan jijik, "Kamu pikir kamu punya sedikit uang yang bau dan kamu bisa menjadi musuh keluarga Jiangku? Aku akan memberitahumu terus terang, kamu tidak layak." Wang Dongsheng tidak. Jiang Yudi memandang rendah dirinya sendiri dan tampak sangat marah. Dia berkata dengan tenang, "Klan Wang saya mungkin bukan apa-apa di seluruh Tianan, tetapi jika Anda ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Jiang Anda masih bisa melakukannya." Jiang Yudi memelototinya. Melihat Wang Dongsheng, dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Apakah kamu mengancamku?" Seluruh tubuh Jiang Yudi bergetar ketika dia mengatakan ini, dan dia jelas sangat marah. "Saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Apa yang menurutku benar." Setelah Wang Dongsheng mengatakan ini, dia berhenti menatap Jiang Yudi dan bahkan mengabaikannya. Sikap Wang Dongsheng segera membuat Jiang Yudi terbakar, dan dia menunjuk Wang Dongsheng dan mengutuk, "Baiklah, karena kerajaanmu keluarga tidak ingin menjadi kura-kura dan ingin menjadi burung pertama, maka saya akan membiarkan Anda pergi dari orang terkaya di Laut Cina Timur ke pengemis di bawah." Mengatakan itu, Jiang Yudi melihat ke sekeliling penonton dengan dingin. "Siapa lagi yang ingin menjadi musuh saya keluarga Jiang? Berdiri bersama, sehingga saya bisa melihat apa yang memiliki nyali beruang dan macan tutul." Jiang Yu begitu kata-kata marah dari keluar, para tamu yang hadir secara naluriah mundur 3 langkah, semua menundukkan kepala, dan tidak mau menanggung tatapan ganasnya. "Haha." Pada saat ini, sebuah suara yang agak tua tertawa, dan kemudian berkata dengan ringan, "Karena kita akan menjadi musuh dengan keluarga Jiang, bagaimana mungkin aku tanpa Dugu Cheng?" Kata-kata itu mengejutkan semua orang yang membungkuk kepala, dan mau tidak mau melihat Patriark Dugu. Tidak ada yang mengira seseorang akan berani berdiri. Dan orang ini adalah bos paling kuat di Laut Cina Timur, mengubah tangannya menjadi awan dan mengubah tangannya menjadi hujan. Karena kota Dugu telah membuat pernyataan, itu juga berarti bahwa seluruh keluarga Dugu dan banyak keluarga bangsawan yang terikat untuk keluarga Dugu harus berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Jiang. Setidaknya 1/10 dari keluarga di Laut Cina Timur memiliki hubungan yang dalam atau dangkal dengan keluarga Dugu. Kata Dugu Cheng menarik mereka semua ke dalam kereta. Jiang Yudi menatap Dugu Cheng dengan dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki tua yang buruk ini akan sangat membenci. Dia benar-benar berani berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Jiang. Di belakang Dugu Cheng, mata indah Dugu Yiren tiba-tiba menatap Ye Lingtian, matanya tertuju padanya selama beberapa detik. Dugu Yiren tahu betul bahwa kakeknya pasti telah menarik seluruh keluarga untuk mendukungnya demi makhluk tertinggi barat daya. Dugu Yiren tidak keberatan dengan keputusan kakek. Jika itu dia akan membuat pilihan yang sama dengan kota Dugu. Bagi keluarga Dugu, ini bukan pertaruhan besar, tapi pertarungan yang harus dimenangkan. Merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka untuk bisa bertarung berdampingan dengan penguasa barat daya. Dalam pandangan mereka, selama Ye Lingtian menggunakan kekuatannya. Tetapi jika mereka tidak melakukannya dengan benar, mereka sendiri akan terjebak dalam bencana. Oleh karena itu, kecuali orang besar yang baru saja menyatakan posisinya, meskipun tamu yang tersisa memiliki status dan status tertentu, mereka sama sekali tidak berani melangkah ke air berlumpur, apalagi menunjukkan permusuhan kepada keluarga Jiang. Pada saat ini, tidak ada yang berpikir terlalu jauh. Sebagian besar tamu memiliki pertanyaan di benak mereka, mengapa begitu banyak bos besar di Laut Cina Timur mendukung Ye Lingtian?
Keluarga Jiang bersaing satu sama lain. Jadi sekarang, penampilan Wang Dongsheng dan Du Gucheng telah memiringkan keseimbangan kemenangan secara langsung ke arah Ye Lingtian. Kebersamaan beberapa orang ini tidak dapat diremehkan. Anda harus tahu bahwa nilai gabungan kota Dugu dan Wang Dongsheng saja dapat mencapai ratusan miliar. Ini adalah angka astronomi yang tidak terbayangkan bagi orang biasa. Wang Dongsheng dan kota Dugu adalah dua raksasa di Tianan. Harus ada beberapa koneksi di provinsi. Jika pertempuran dengan keluarga Jiang pecah, siapa yang dapat memastikan bahwa koneksi yang tersembunyi dalam kegelapan tidak akan berhasil? Pada saat itu, kemungkinan besar seluruh Tianan akan berada dalam kekacauan. Orang-orang besar ini ingin mengaduk-aduk angin dan hujan, bukanlah hal yang sangat sulit. Meskipun keluarga Jiang adalah keluarga kaya yang baru naik daun di Tianan, itu bukanlah keberadaan yang menutupi langit dengan satu tangan. Jika bukan karena keluarga Hou Jiang yang setia dan pemberani, mereka tidak akan bisa naik ke posisinya saat ini. Meskipun keluarga Jiang memang jauh lebih kuat daripada keluarga rata-rata, tetapi jika Anda ingin menyinggung kedua orang kaya ini pada saat yang sama, bahkan Jiang Yudi harus memperhatikannya dengan baik. Setelah pertempuran yang tidak dapat didamaikan pecah antara kedua belah pihak, masih harus dilihat apakah Hou Zongyong akan maju. Jika keluarga Jiang tidak dapat mengandalkan kekuatan terbesar mereka, Jiang Yudi tidak percaya diri bahkan dalam berurusan dengan Wang Dongsheng dan Du Gucheng. Bab 689. Melihat sosok kota Dugu, semua tamu tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada saat kritis seperti itu, Tuan Dugu akan berdiri untuk mendukung Ye Lingtian. Orang terkaya, Wang Dongsheng, dan Du Gucheng, ada begitu banyak tokoh besar di Laut Cina Timur, semuanya memilih bermusuhan dengan keluarga Jiang. Untuk beberapa saat, para tamu terkesima lagi dan lagi. Ada apa? Apakah orang-orang besar ini gila? Apa yang terjadi? Mengapa bahkan orang tua Dugu? Pernahkah Anda berpikir bahwa petinggi kaya ini tidak ada di sini untuk wajah keluarga Jiang, tetapi karena Ye Lingtian II menghadiri pernikahan? Tidak heran jika bos besar ini meremehkan butler Jiang, dan gelombang besar muncul di hati mereka. Mereka semua berdiri. Setelah sekilas, mereka pergi mengunjungi keluarga Su secara langsung. Hadiah mereka juga langsung diserahkan kepada keluarga Su, tetapi pada akhirnya mereka dibawa pergi oleh pengurus rumah tangga Jiang. Di mana Ye Lingtian ini? Bahkan jika ini tamu ingin mematahkan kepala mereka, saya tidak tahu mengapa orang-orang besar di Donghai yang berdiri di atas berada di kam yang sama dengan Ye Lingtian. Orang-orang besar ini benar-benar ingin menjadi musuh dengan keluarga Jiang dan bahkan Hou Zongyong. Keluarga juga membawa jalan yang tidak bisa kembali. Banyak tamu ngeri, seolah-olah mereka menyaksikan beberapa peristiwa besar. Seluruh Laut Cina Timur, saya khawatir langit akan berubah. Mungkin banyak tempat di Tianan akan bergejolak karena peristiwa hari ini. Keuntungan adalah sifat pengusaha. Jika Provinsi Tianan berada dalam kekacauan karena kekacauan hari ini, itu berarti lebih banyak peluang bagi pengusaha untuk menghasilkan uang. Bab 690. Pada saat ini, wajah Jiang Yudi bahkan lebih buruk daripada makan kotoran, dan dia tiba-tiba merasa bahwa situasinya benar-benar di luar kendali. Pernikahan hari ini sepenuhnya direncanakan oleh Jiang Yudi. Dia pikir dia bisa menggunakan pernikahan ini untuk mempermalukan Su Yuwei dengan ganas, tetapi sekarang dia telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Ketika orang-orang besar ini berdiri satu persatu, rasanya seperti memukul wajah Jiang Yudi di depan banyak tamu, dan memukulnya tanpa ampun. Sial. Bahkan jika Ye Lingtian adalah pembelot dan penjahat yang kuat, kamu harus berdiri di sampingnya dan memilih untuk menjadi musuhku. Percaya atau tidak, kamu dapat menghancurkan keluargamu. Jiang Yudi melirik Wang Dongsheng dan yang lainnya, dingin. Dia sangat membenci Wang Dongsheng. Ketika dia pertama kali tiba di hotel, kepala pelayan Jiang memperkenalkan hadiah dari berbagai bos kepadanya. Jiang Yudi sangat senang,
berpikir bahwa orang-orang ini semua melihat wajah keluarga Jiang dan dengan sengaja mencoba menjilatnya, jadi dia mengirim hadiah murah hati. Sekarang tampaknya seperti sebuah ironi. Setelah mendengarkan kata-kata kejam Jiang Yudi, Wu Qianshan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, orang tua itu masih agak kuat. Jika keluarga Jiang Anda ingin memakan saya, Anda harus siap untuk menghancurkan gigi depan. Gao Yang Leng dengan mendengus, apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Jiang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Laut Cina Timur? Bermimpi. Dugu Cheng tersenyum ringan dan berkata dengan tenang, keluarga Dugu saya tidak seperti keluarga lain yang takut keluarga Jiang Anda karena mereka ingin melakukannya. Setiap orang secara alami memiliki cara mereka sendiri. Dua Wang Dongsheng juga berkata, pertarungan antar keluarga tergantung pada siapa yang lebih kejam dan siapa yang bisa melawan. Para tamu yang hadir tidak menyangka Jiang Yudi akan mengancam mereka dengan kata-kata kasar, tetapi orang-orang ini tetap tidak takut sama sekali. Para tamu yang diundang hari ini memang memiliki identitas dan status tertentu, tetapi dibandingkan dengan Wang Dongsheng dan Dugu Cheng, mereka masih jauh tertinggal. Melihat sikap Wang Dongsheng terhadap Jiang Yudi yang masih keras, para tamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, siapa pria bernama Ye ini. Bagaimana bisa begitu banyak pria besar berdiri untuknya? Wu Tua dan yang lainnya, demi Ye Lingtian, bahkan kepentingan keluarga pun tidak diperhatikan. Anda harus tahu bahwa mereka selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Bersama patriark dan orang terkaya bersama, bahkan keluarga Jiang pun tidak berani menghina. Turunlah, aku takut itu akan terjadi, menjadi pertempuran antara naga dan harimau, dan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Para tamu yang tidak tahu identitas Ye Lingtian tidak tahu apa arti pilihan Dugu Cheng dan yang lainnya. Kebanyakan orang hanya akan berpikir dangkal bahwa Ye Lingtian adalah seorang desertir, penjahat yang kuat. Untuk orang seperti ini, semua orang biasanya hanya membenci dan membuangnya. Bagaimana mereka bisa berdiri di sampingnya? Bocah bau, siapa kamu? Jika kamu benar-benar seorang pembelot, tidak akan ada begitu banyak orang yang berdiri untuk mendukungmu. Jiang Yudi bertanya dengan tajam. Dia akhirnya menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di balik apa yang terjadi hari ini. Identitas Ye Lingtian jelas tidak sederhana. Pemeriksaan silang ini juga menimbulkan keraguan di hati semua orang yang hadir. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Ye Lingtian, menunggu jawaban. Tiba-tiba, punggung Ye Lingtian lurus, dan tubuhnya seperti tombak panjang yang menembus langit, meledak dengan aura penghinaan terhadap dunia dan para pahlawan. Matanya yang tajam seperti pedang menusuk Jiang Yudi, dan berkata dengan bangga, saya duduk dan berbaring di pedesaan, dan saya kuat. Saya mendominasi alam semesta dan menutupi langit dengan satu tangan. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika kepala keluarga Jiang ada di sini, itu tidak layak. Ketahuilah siapa aku.